Gema Nusantara di Tanah Arab, kesenian reok Ponorogo dan sound horeg brewok audio, dan semangat Garuda menyala di Stadion King Abdullah. Malam itu, langit Jeddah tampak megah. Bintang-bintang berkelip lembut di atas Stadion King Abdullah Sports City, namun kilauan lampu stadion jauh lebih terang, seolah menandai datangnya satu peristiwa besar yang bukan hanya tentang sepak bola, tapi juga tentang identitas, budaya, dan kebanggaan bangsa. Dari kejauhan, warna merah putih tampak mendominasi di antara lautan hijau dan emas khas Timur Tengah. Supporter Indonesia berdatangan dengan wajah penuh semangat, membawa alat musik, bendera raksasa, dan tak ketinggalan, seni budaya yang menjadi jantung Nusantara, reok Ponorogo. Gelombang manusia berpakaian merah mulai memadati area luar stadion sejak sore hari. Aroma kopi Arab bercampur dengan wangi dupa dari panggung kecil yang didirikan oleh panitia komunitas diaspora Indonesia di Jeddah. Mereka menyiapkan pertunjukan seni pembuka sebelum laga besar Timnas Indonesia vs Irak di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun tak seorang pun menyangka bahwa malam itu akan menjadi saksi betapa dahsyatnya semangat supporter Garuda yang membawa seluruh warna budaya tanah air ke jantung Timur Tengah. Sekitar 2 jam sebelum laga dimulai, alunan kendang dan gong terdengar menggema dari sisi timur stadion. Sejumlah pria bertopeng singa besar dengan hiasan bulu merak berjalan tegap. Mereka adalah penari reok Ponorogo yang sengaja didatangkan oleh komunitas seni Indonesia di Arab Saudi untuk menghibur para supporter dan warga setempat. Kepala singo barong yang megah bergetar ketika para pemain reok mengibaskannya ke udara, disambut sorakan kagum ribuan orang. Warga Arab yang sebelumnya hanya mengenal Indonesia lewat pariwisata Bali atau tenaga kerja migran, malam itu seperti tersentak oleh penampilan spektakuler tersebut. Mereka mengangkat ponsel, merekam setiap gerak dan hentakan. Anak-anak Arab menari-nari kecil di pinggir tribun, sementara penonton Indonesia meneriakkan, "Garuda di dadaku." Dalam irama gamelan yang diubah menjadi modern oleh tim reok muda asal Ponorogo dan Madiun yang sedang bekerja di Jeddah. Atraksi reok malam itu bukan sekadar hiburan, melainkan simbol kebangkitan semangat Nusantara di panggung dunia. Setiap kibasan bulu merak menjadi lambang kegagahan, setiap langkah penari menggambarkan perjuangan. Tak sedikit supporter yang menitikkan air mata haru, bukan karena hasil pertandingan yang belum dimulai, melainkan karena mereka menyadari bahwa di tanah asing ini, budaya Indonesia berdiri tegak, disaksikan oleh ribuan mata dari berbagai bangsa. Namun yang membuat suasana semakin menggila adalah kemunculan sound horeg brewok audio, tim audio legendaris yang terkenal di kalangan supporter Indonesia. Dalam rangkaian acara pra-pertandingan, panitia memberi izin khusus bagi komunitas Indonesia untuk memamerkan teknologi dan kreativitas sound system khas Nusantara. Hasilnya, lapangan parkir stadion berubah menjadi pesta suara dengan dentuman bass dan remix gamelan elektronik. Suara khas, horeg, campuran beat dangdut koplo, kendang, dan instrumen EDM, menggema hingga ke area VIP. Para pekerja Arab yang sedang berjaga ikut mengangguk-angguk, terpesona oleh getaran ritme yang belum pernah mereka dengar. Sementara itu, bendera merah putih dikibarkan di antara deretan speaker besar bertuliskan, "Brewok Audio, Made in Indonesia." Para teknisi brewok audio datang dengan seragam hitam bertuliskan, "Garuda Sound Revolution." Mereka memasang belasan speaker aktif, subwoofer besar, dan mixer digital canggih yang mereka bawa langsung dari Surabaya. "Suara ini bukan hanya musik," kata salah satu panitia lewat pengeras suara, "ini denyut nadi Indonesia." Dentuman bass kemudian menggetarkan seluruh area luar stadion, disambut jogetan supporter yang datang dari berbagai kota, Surabaya, Medan, Jakarta, Makassar, hingga Denpasar. Di tengah hiruk-pikuk itu, muncul grup supporter perempuan dengan pakaian adat dari berbagai daerah. Mereka menari dengan gerakan khas, lenggok Bali, hentakan saman Aceh, dan tarian Betawi. Semua berpadu dengan irama remix brewok audio, menciptakan harmoni antara tradisi dan modernitas yang luar biasa memukau. Sejumlah warga Arab yang baru datang untuk menonton pertandingan tampak berhenti di gerbang stadion. Mereka tertegun melihat lautan merah yang bernyanyi, menari, dan menabuh gendang dengan penuh semangat. Tak sedikit yang mendekat, menanyakan arti tulisan, "Garuda di dadaku," di spanduk besar yang dibentangkan di area tengah.
Seorang relawan Indonesia menjelaskan bahwa Garuda adalah simbol negara, lambang kebanggaan, dan semangat pantang menyerah. Mereka pun tersenyum dan mengangguk kagum. Di dalam stadion, suasana semakin meriah. Pihak panitia lokal memberikan izin kepada supporter Indonesia untuk menampilkan parade budaya mini sebelum kick-off. Saat reok kembali tampil di tengah lapangan dengan dentuman kendang dan tiupan trompet khas, layar raksasa menyorot wajah-wajah penonton Arab yang terpana. Kamera menyorot para pemain Indonesia di bangku cadangan yang ikut tersenyum bangga melihat budaya mereka disambut hangat di negeri orang. Sorakan, Indonesia, Indonesia, menggema bersahutan dengan pekikan, Allahu Akbar. Dari tribun supporter Arab yang ikut larut dalam suasana. Untuk sesaat, batas kebangsaan menghilang. Semua bersatu dalam harmoni semangat olahraga dan budaya. Tak ada yang menyangka bahwa laga sepak bola bisa berubah menjadi festival budaya terbesar yang pernah diselenggarakan di Arab Saudi oleh komunitas Indonesia. Stadion King Abdullah malam itu bukan hanya menjadi tempat bertanding dua tim nasional, melainkan juga panggung megah di mana identitas bangsa Indonesia dipertontonkan dengan bangga. Bendera merah putih raksasa terbentang dari barisan atas tribun hingga ke bawah, diiringi sorotan laser yang membentuk tulisan, Garuda Bangkit. Di sisi lain, supporter membawa kendang dan angklung, membentuk orkestra dadakan yang menyatu dengan ritme horek brewok audio. Suara trompet khas stadion berpadu dengan tabuhan tradisional Sunda, menciptakan atmosfer yang tak terlupakan. Bahkan, penyiar stadion sempat memuji semangat dan kreativitas supporter Indonesia melalui pengeras suara. Supporter Indonesia membawa warna baru dalam sepak bola dunia. Menjelang azan Isya, seluruh kegiatan hiburan dihentikan sejenak. Ribuan supporter Indonesia duduk bersama di area luar stadion, menggelar sajadah dan melaksanakan salat berjamaah. Pemandangan itu menjadi simbol kuat dari kedisiplinan dan religiusitas bangsa. Setelah salat, mereka kembali bernyanyi dengan nada lebih tenang, melantunkan sholawat dan yel-yel kebangsaan dalam satu napas yang sama. Warga lokal yang menyaksikan ikut meneteskan air mata haru. Mereka menyadari bahwa Indonesia bukan hanya negeri kepulauan yang indah, tapi juga memiliki